Shalom anak-anak yang terkasih, anak-anak hebat SD Amal Kasih. Kita mau chapel hari ini, tetap semangat ya, penuh sukacita selalu ya menyambut firman Tuhan. Nah, Mem harap semuanya sudah sarapan, sudah mandi ya. Jadi kita siap untuk menyambut firman Tuhan di chapel hari ini. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau siapkan hati kita, doa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Engkau sepanjang malam kami boleh terjaga. Hingga pagi hari ini Tuhan kami menyambut hari yang baru, berkat yang baru, yang luar biasa, yang hanya daripada Engkau saja. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, mau mengikuti chapel di hari ini Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati, pimpin kami terus Tuhan, supaya kami boleh tetap boleh dengan setia mendengarkan firman yang akan dibawakan hari ini dan mengikuti chapel dengan penuh semangat di hari ini, di pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, sekarang kita mau angkat satu buah pujian. Boleh semangat, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagu berikut ini, ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, puji Tuhan, anak-anak SD Amal Kasih, semua anak-anak yang hebat ya, suaranya indah ya, anaknya pintar-pintar. Nah, sekarang kita mau siap untuk menyambut firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau angkat satu pujian ini, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan. Ya, kita nyanyikan sama-sama.
sejauh doa berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa. Baik anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan terlebih dahulu, tetapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat kasih dan penyertaan Tuhan, di mana pagi ini kami boleh melakukan ibadah chapel kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan memimpin menuntun kami Bapa di dalam membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan sendirilah yang berbicara kepada kami sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, firman Tuhan kita hari ini diambil dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Ibu ulangin, Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Sudah? Semuanya sudah buka? Sudah ketemu ya? Kita baca bersama. Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datangnya 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya, kita sudah membaca firman Tuhan tadi ya, ke-10 orang kusta. Ya, kusta ini apa? Kusta ini adalah suatu penyakit di mana pada zaman dulu, zaman Tuhan Yesus ya, penyakit ini dianggap bisa menular dengan orang yang dekat kusta ya. Orang kusta itu tidak boleh hidup bercampur dengan penduduk ya, dimana mereka boleh tinggal di tempat yang sepi ya, jauh dari keramaian atau jauh dari masyarakat ya, seperti diucilkan ya gitu. Nah, tetapi sewaktu-waktu mereka mendekati desa untuk meminta makan kepada penduduk desa. Ya, bisa kita bayangkan ya bagaimana kehidupan orang yang kena kusta pada zaman itu ya. Nah, dalam kisah ini kita melihat bahwa orang-orang kusta itu ingin sekali mengalami suatu kesembuhan ya. Ingin sekali mereka mengalami suatu
kesembuhan. Siapa sih ya yang nggak mau sembuh ya dengan sakit yang dideritanya. Nah, ketika Yesus ya mengadakan suatu perjalanan ya ke dalam perjalanan ke Yerusalem ya, ternyata orang yang sakit kusta itu melihat dari kejauhan Yesus berserta murid-muridnya ya, melihat Yesus ya, mereka langsung ingin datang dekat kepada Yesus ya. Ya, dimana waktu itu ketika Yesus sedang berjalan ke Yerusalem ya, dari kejauhan ya, mereka berteriak memanggil Yesus ya. Buat apa mereka memanggil Yesus? Mereka mau ya meminta belas kasihan dari Yesus. Apa kata mereka kepada Yesus? Yesus, Guru, kasihanilah kami. Orang kusta itu meminta kepada Yesus. Untuk apa? Untuk menyembuhkan mereka. Nah, menurut kalian, apakah Yesus mau menyembuhkan, mengabulkan permintaan mereka, atau Yesus menjauh? Karena kan kita tahu ya, penyakit kusta itu orang nggak mau deket ya, mereka dikucilkan ya, tidak ada yang berani dekat sama mereka. Badan mereka penuh dengan borok, luka-luka yang gatal-gatal, mereka garuk-garuk sehingga badan mereka kayak apa ya ibu bilang ya, kurapan, bekas-bekas seperti luka-luka seperti itulah. Kalau dilihat dia enak gitu ya, jijik rasanya. Nah, itulah yang membuat orang tidak mau dekat. Tetapi apakah Yesus seperti itu? Apakah Yesus langsung menjauh? Tentu saja tidak. Tuhan mau menyembuhkan mereka karena Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan kasih. Tetapi Yesus tidak langsung menjawab ketika mereka meminta untuk disembuhkan. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Yesus menyuruh mereka, pergilah dan perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Ya, mereka disuruh pergi oleh Yesus untuk menghadap imam-imam. Lalu ke-10 orang kusta tersebut menuruti perintah Tuhan. Mereka pergi menemui imam-imam. Ya. Tetapi pada saat perjalanan menuju ke imam-imam, ke bait Allah, ternyata mereka masih di jalan aja nih ya. Penyakit kusta mereka hilang, tahir, sembuh ya. Belum sampai nih ya ke bait Allah. Mereka ternyata sembuh ya. Orang kusta itu, wah, bagaimana perasaan mereka? Pasti senang sekali ya. Siapa sih nggak senang ya sembuh penyakit yang mereka derita. Nah, tetapi ya di antara ke-10 itu hanya 1 orang saja yang kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, yaitu siapa? Orang Samaria. Di antara ke-10 itu hanya ada 1 orang Samaria itu yang datang kembali kepada Yesus untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya berterima kasih saja kepada Yesus, dia langsung sujud di kaki Tuhan Yesus, karena dia merasa ada kesembuhan yang Tuhan berikan buat dia. Terus apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus heran. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya sudah sembuh? Kan bukan 1 doang yang disembuhkan Tuhan Yesus, tapi 10. Ya. Di manakah yang 9 itu? Nah, Yesus bertanya ya. Nah,
Yesus mencari yang kesembilan itu. Seharusnya mereka sama seperti orang Samaria itu, datang dan berterima kasih kepada Tuhan, tapi mereka tidak melakukannya, ya. Lalu Yesus berkata kepada orang Samaria, "Berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu." Ya. Nah, firman Tuhan kita hari ini temanya adalah aku mengucapkan terima kasih. Aku mengucapkan terima kasih. Ya. Nah, mengucapkan terima kasih, biasanya kalau kita mengucapkan terima kasih karena apa? Ya. Karena kita merasa ada pertolongan yang diberikan kepada kita. Ya. Ketika kita meminta tolong kepada orang lain, setelah orang lain itu memberikan pertolongan, apa yang kita ucapkan? Terima kasih, ya, seperti yang dilakukan orang Samaria itu, ya. Tuhan Yesus mau kita itu seperti orang Samaria. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ketika ditolong orang lain, dibantu orang lain, diberikan sesuatu oleh orang lain, ya kan? Nah, seperti itulah orang Samaria itu. Ya, begitu juga dengan Tuhan. Ya. Tuhan telah mengaruniakan putranya. Tuhan mengaruniakan anaknya Yesus. Ya, tetapi kita sering tidak pernah mengucapkan terima kasih. Ya. Kita merasa, ya, apa yang kita lakukan itu karena kekuatan kita, padahal kita lupa kalau semua, ya, apa yang kita punya, apa yang kita bisa itu semua karunia dari Tuhan, ya. Di saat kita membutuhkan pertolongan, ya, kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya apa? Agar terlepas dari masalah, dari kesulitan yang kita hadapi. Namun ketika kita bisa melewati itu semua, nah, terkadang kita suka lupa atau mudah untuk tidak berterima kasih kepada Tuhan. Mudahnya kita melupakan Tuhan. Tapi ketika kita berdoa, kita bersungguh-sungguh, ya, sampai kita nangis, sampai kita merasakan gimana sakitnya ini, memohon meminta pada Tuhan. Tapi ketika kita permohonan itu sudah Tuhan berikan apa? Terkadang kita sebagai manusia suka lupa untuk berterima kasih. Nah, jadi cara yang baik untuk kita lakukan apa? Nah, kita harus tetap mengucap syukur dan tidak lupa berterima kasih selalu, mengingat kebaikannya dan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan, ya. Itu yang baik yang dapat kita berikan kepada Tuhan sebagai ucapan terima kasih kita. Oke, demikian firman Tuhan untuk hari ini. Ya, kita mau belajar seperti orang Samaria, ya. Aku mengucapkan terima kasih. Semuanya kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengar. Tuhan Yesus, bantu kami Tuhan untuk mau berterima kasih setiap pertolongan yang kami terima dari Tuhan, dari orang-orang sekitar kami yang memberikan pertolongan, sehingga kami boleh
selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Inilah ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mulai kegiatan belajar kami. Kiranya Tuhan tetap terus memberkati kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir pembelajaran kami, Tuhan tetap menyertai kami. Berikan kami selalu kepintaran, berkati kami di dalam belajar, pelihara selalu iman kami Tuhan, dimanapun kami anak-anak-Mu Tuhan, kami tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berikan kami kesehatan kepada orang tua kami, guru-guru kami, pada orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah dibawakan dalam chapel kita hari ini. Sekarang kita mau mengakhiri chapel. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian lagu berikut ini. Kita nyanyikan sama-sama ya. Ya. Sekarang tiba waktunya kita mengakhiri chapel kita di pagi hari ini. Anak-anak, siapkan hati, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami pada hari ini Tuhan, di pagi hari yang cerah ini ya Bapa, telah mendengarkan firman-Mu di chapel yang ada Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, juga menjadi patokan bagi kehidupan kami, agar kami boleh senantiasa melakukan hal-hal yang baik Tuhan, yang seturut akan Engkau. Ya Bapa, sebentar kami Tuhan akan mulai kembali belajar Tuhan, melalui pembelajaran jarak jauh ini ya Bapa. Kiranya Engkau tetap sertai kami anak-anak-Mu Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa, agar kami boleh senantiasa diberikan hikmat dan kepintaran yang hanya daripada-Mu Tuhan, agar kami mengerti akan setiap pembelajaran yang akan kami terima nanti ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berikan juga kami kesehatan dan perlindungan yang senantiasa dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk belajar di pagi hari ini Tuhan hingga selesai nanti. Terima kasih, haleluya, amin.